Kegiatan akhir 2022 dan awal 2023. Malam penyembahan terakhir, Jumat 2 Desember 2022. Ibadah KK Komsel terakhir 2022. KK Live Fellowship di Komsel masing-masing 7 Desember 2022. Natal Rocket untuk SMP dan SMA From Zero to Hero. Jumat 9 Desember 2022 pukul 17. Christmas 18th Anniversary. Penutupan ibadah Komsel 2022, Senin 12 Desember 2022 pukul 19. Christmas Eve, Family Altar di rumah masing-masing Sabtu 24 Desember 2022. Ibadah Natal Gabungan Generation, Minggu 25 Desember 2022 pukul 9 pagi. All and New Family Altar di rumah masing-masing Sabtu 31 Desember 2022 pukul 22 sampai malam pergantian tahun. Ibadah syukur tahun baru untuk pembukaan puasa Daniel 21 hari, Minggu 1 Januari 2023 pukul 9 pagi. Pembukaan malam penyembahan, Jumat 13 Januari 2023. Natal Gereja Anak Rocky From Zero to Hero, Sabtu 14 Januari 2023 pukul 16. Pembukaan ibadah KK 2023 dan KK Gathering. Fellowship penutupan puasa Daniel Senin 23 Januari 2023 pukul 19 bersama Pendeta Roni Daud Simeon. Kau sungguh baik Bapa, Kau sungguh besar Tuhan. Dan Kau ada di sini Tuhan Yesus. Engkau yang kami hormati Tuhan, Engkau yang kami kagumi Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan.
hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. I sing praises. I sing praises to your name. Amen. Praises to your name.
Kau megah bagiku. Segenap jiwa ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yeay! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Amin. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, oh, oh. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, ajaib Kau Tuhan, ajaib
Coach God. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Kita ada di minggu pertama bulan Desember. Nggak rasa kita udah di Desember ya. Desember 2022 dan mari kita siapkan hati pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kan boleh ada sampai saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan yang hebat. Pagi ini kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Bapak Ibu, tema pengajaran Rock Ministry bulan Desember adalah memuliakan Tuhan melalui gereja. Ya, jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah belajar bagaimana memuliakan Tuhan melalui saya. Kemudian memuliakan Tuhan, bulan November kita belajar memuliakan Tuhan melalui keluarga. Dan hari ini di bulan Desember, masuk bulan Desember, kita belajar mengenai bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui gereja kita, ya. Oke, mari kita buka ayatnya di Roma 15 ayat 4 sampai 6. Roma 15 ayat 4 sampai 6. Ya, sebenarnya ayatnya 5 dan 6 ya, tapi saya mau ajak Bapak Ibu, mari kita baca mulai dari ayatnya yang keempat. Kita baca Bapak Ibu 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Ayat 5, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat 6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, ayat di kitab Roma 15 ayat 4 sampai 6 ya. Kalau kesimpulan dari kitab Roma 15 ayat 4 sampai 6 ini, bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan melalui gereja? Sebenarnya satu kata, kerukunan gitu ya. Nggak ada kata yang lain. Kita boleh berbeda kan? Ya, mungkin pendapat bisa berbeda, tapi dasarnya harus yang benar gitu. Ya, mari kita kulik satu-satu ayatnya Bapak Ibu. Ayat 4 bilang, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran. Ya, kata pelajaran itu penting. Jadi segala sesuatu itu semua hal Bapak Ibu. Ya, jadi telah menjadi pelajaran buat kita supaya ya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi apa yang kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca setiap hari, harusnya itu membuat kita tambah teguh berpegang. Katakan teguh berpegang, ya. Teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan. Nah, kemudian ayat 5 bilang semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan. Jadi sumber ketekunan dan penghiburan itu hanya Tuhan, Bapak Ibu. Nah, hanya Tuhanlah yang bisa mengaruniakan kerukunan kepada kita. Amin. Nah, kerukunan kepada kamu, ayat 5 bilang, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi kehendak Tuhan adalah supaya kita ini rukun satu dengan yang lain. Amin. Sehingga dengan satu hati dan satu suara, kita bisa memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang dunia mau lihat apa? Bagaimana kita bisa menjadi display kerajaan surga kalau ternyata gontok-gontokan, main hakim sendiri gitu ya, antar anggota gereja gitu. Nah, Bapak Ibu, saya mau membagikan 3 prinsip yang harus kita pelajari bagaimana kita memuliakan Tuhan melalui gereja. Prinsip yang pertama adalah prinsip kerukunan. Ya. Roma 15 ayat 5 tadi sudah dikatakan semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Jadi bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan melalui gereja?
harus ada kerukunan Bapak Ibu. Itu penting. Tadi saya bilang bahwa kita boleh berbeda, mungkin dalam sebuah kepanitiaan atau dalam sebuah pelayanan gitu ya. Berbeda pendapat itu boleh gitu. Bukan berarti harus sama gitu. Tapi dasarnya harus benar. Dasarnya ini, 1 Korintus 1 ayat 10 bilang gini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi kalau dari ayat 1 Korintus 1 ayat 10 berarti kerukunan itu begini Bapak Ibu. Seia sekata, jangan ada perpecahan, ya, erat bersatu dan sehati sepikir. Seia sekata, sehati sepikir, bersatu, perpecahan, tidak ada perpecahan. Itu artinya kerukunan Bapak Ibu. Beda pilihan, beda pendapat, itu biasa, itu hal yang normal. Mari kita belajar nih sebagai warga kerajaan. Kalau ada yang berbeda dengan kita bukan berarti kita harus bersikap memusuhi kan. Ya, kalau pendapat kita tidak diterima bukan berarti kita langsung ilfil sama orang itu gitu ya. Nah, prinsip yang harus kita jaga, ingat Bapak Ibu, kerukunan. Itu prinsip pertama bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan melalui gereja, ya. Jadi seia sekata, jangan ada perpecahan gitu ya, erat bersatu dan sehati sepikir. Itu prinsip kerukunan. Ya, saya berdoa supaya kita benar-benar bisa memahami ini bahwa untuk memuliakan Tuhan kita perlu ada yang namanya kerukunan. Jangan ada perpecahan. Saya ulangi lagi, perbedaan pendapat biasa. Tapi mari kita belajar untuk bisa menerima perbedaan itu. Ya, suami istri aja lo bisa beda kan. Saya suka durian, Pak Herol nggak suka durian. Tapi kan bukan karena kita tidak suka sama buah yang sama terus nggak ada kerukunan, kan aneh gitu. Ya, sama, Tuhannya satu gitu. Ya, beda pendapat dalam hal misalnya kepanitiaan Natal mungkin gitu ya. Dia si A menyampaikan pendapatnya yang sekiranya mungkin menyerang gitu ya. Tapi kalau kita memiliki dasar ini, memahami dasar ini kerukunan ya. Jadi harusnya perbedaan itu kita lihat sebagai sesuatu yang memperkaya. Amin Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ya, prinsip kasih. Jadi bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan melalui gereja? Yang pertama kerukunan, yang kedua kasih ya. Kolose 3 ayat 12 sampai 14 bilang seperti ini Bapak Ibu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14 bilang, dan di atas semuanya itu ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu, kita ini sebagai orang-orang pilihan Allah. Katakan saya orang pilihan Allah. Alkitab bilang yang dikuduskan. Dikuduskan itu bahasa lainnya itu dikhususkan Bapak Ibu. Jadi coba perhatikan, kita ini pilihan Allah, dikhususkan, dikasihi Tuhan. Nah, harusnya kita punya gaya hidup yang berbeda dong dengan orang luar. Ya, kalau orang di luar sana, di luar gereja, dia melihat perbedaan sebagai sebuah permusuhan. Kalau tidak setuju dengan pendapatnya,
perbedaan pendapat gitu ya, itu sebagai sebuah musuh nih, dia nggak dukung aku nih gitu ya, sebuah pertentangan jadinya. Nah karena kita orang pilihan Allah harusnya berbeda. Alkitab dengan jelas di Kolose ini bilang, kenakanlah. Apa yang harus kita kenakan? Sama kayak kita pakai baju kan tuh kenakan ya Bapak Ibu ya. Berarti harusnya itu kan melekat gitu, melekat di kita ya. Kenakanlah apa? Belas kasihan. Itu semua bicara kasih Bapak Ibu. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati ya. Hanya orang yang rendah hati yang bisa menerima masukan dari orang lain. Dan hanya orang yang rendah hati yang bisa melihat bahwa kalau pendapatnya tidak diterima bukan berarti diri kita yang ditolak. Gitu ya. Kemudian apalagi yang harus kita kenakan sebagai orang pilihan Allah? Kelemah lembutan. Orang yang lemah lembut itu waktu ditegur air mukanya itu nggak berubah harusnya. Ya, kan kalau misalnya beda pendapat terus tidak diterima pendapatnya, air muka itu kan terlihat ya. Kalau kita ya kecewa nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi jangan memiliki sikap yang bertentangan gitu loh, karena pendapat kita tidak didengar misalnya gitu. Mari miliki roh yang lemah lembut. Kelemah lembutan itu berarti kita itu bisa ditegur, bisa menerima masukan dari orang. Dan yang berikutnya yang harus kita kenakan sebagai orang-orang pilihan Allah adalah kesabaran. Ya, sudah sabar. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ya, sabar Bapak Ibu. Ada orang yang bertentangan sama kita, ada orang yang menurut kita mungkin menjegal kita gitu ya, sehingga mungkin kita tidak mencapai posisi tertentu misalnya seperti itu. Nah sabar aja gitu, semua itu akan indah pada waktunya Tuhan ya. Nah jadi apalagi yang dikenakan selain belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, tapi yang berikutnya ampunilah ya. Kata ampunilah seorang akan yang lain ini penting loh Bapak Ibu. Jadi kita nggak hanya cuma bersabar, elus dada gitu ya, ngelihat kelakuan orang lain gitu kan. Bahkan kadang orang yang lebih senior dari kita, kelakuannya tidak lebih dewasa daripada kita gitu kan. Ampuni aja gitu. Ampuni. Bahkan Alkitab bilang gini, ampunilah seorang akan yang lain apabila nih, perhatikan, yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Hanya Tuhan yang ngajarin kita ngampuni orang, bahkan kalau orang itu menaruh dendam kepada kita. Ya, nggak ada Tuhan yang lain ngajarin gitu. Ya, mata ganti mata, itu perjanjian lama sih. Kayak mata ganti mata gitu kan. Ya, jadi hanya Tuhan yang ngajarin, kasih Tuhan. Nah, makanya Alkitab dalam Kolose 3 ayat 14 bilang ini, dan di atas semuanya itu apa? Di atas semuanya itu apa? Ayat 12-13 tadi Bapak Ibu, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan ya. Itu nggak bisa tanpa kita mengenakan kasih Kristus sebagai pengikat. Katakan pengikat. Ya. Jadi bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Prinsip yang kedua untuk kita memuliakan Tuhan, mari kita kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, prinsip yang ketiga, bagaimana memuliakan Tuhan melalui gereja? Prinsip memelihara kesatuan roh. Ya, Efesus 4 ayat 3 berbunyi demikian, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, Bapak Ibu, kita harus memelihara kesatuan roh dengan damai sejahtera sebagai tali pengikatnya. Kalau tadi di prinsip kedua, kasih sebagai pengikat. Ya, nah sekarang roh dengan damai sejahtera itu, gitu. Kita harus memelihara atau menjaga agar roh Allah itu tetap ada di dalam kita. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus gitu kan ya. Nah, bukankah oleh korban Kristus di atas kayu salib itu harusnya menjadi tembok
pemisah gitu ya antara orang Yahudi dan non Yahudi ya. Nah, jadi nggak ada lagi perbedaan. Nah, tapi yang harus kita tindak lanjuti selanjutnya ya mari kita berusaha memelihara kesatuan roh. Pertanyaannya adalah mampu nggak kita? Ya, dengan kekuatan manusia nggak bisa. Ya, hanya Roh Kudus yang akan memberi kemampuan kepada kita, yang akan menolong kita untuk bisa memelihara kesatuan roh itu. Apa sih buah roh? Bapak Ibu ingat ya, bukan buah-buah roh ya, buah roh, karena itu jadi satu kesatuan. Ya, buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini 9 ini harusnya jadi satu gitu semuanya ini. Ya, semuanya jadi satu. Nah, Roh Kudus yang mengajarkan kita untuk itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mempertahankan dan memelihara kesatuan Roh Kudus? Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi bagaimana caranya untuk mempertahankan dan memelihara kesatuan Roh Kudus? Mari kita izinkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Ya, nggak lagi menuruti keinginan daging. Ya, iri hati, perseteruan gitu ya. Nah, Roh Kudus sebagai penolong, dia yang akan mengingatkan. Misalnya tiap kali ada emosi nih, karena dalam sebuah kepanitiaan pendapat kita nggak didengar tuh, malah dicecer terus gitu kan. Nah, biar kesabaran itu yang menguasai kita. Ya, jadi pertanyaannya kan gini Bapak Ibu, apakah kita ini mau taat nggak kepada pimpinan Roh Kudus? Ya, jadi hasilnya atau keputusannya atau pilihannya ada di kita gitu. Kita mau bersedia taat nggak? Hidup kita mau dipimpin oleh Roh nggak gitu? Ya, saya berdoa supaya kita mengambil keputusan yang benar ya, bahwa kita mau hidup kita supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, Bapak Ibu. Nah, waktu Bapak Ibu ingat peristiwa Kain dan Habel, waktu persembahannya Habel yang lebih diterima oleh Tuhan, ya. Kain itu kan dibilang bahwa mukanya itu muram gitu ya, hatinya itu panas. Nah, jadi Kain itu ditegur gitu kan. Nah, harusnya kalau Kain berbuat baik, makanya mukanya harusnya berseri gitu ya. Tapi Kain nggak menuruti peringatannya Tuhan, tapi dia lebih mengikuti kemauan daging gitu. Akibatnya ya terjadi pembunuhan. Bahkan yang dibunuh adalah adiknya sendiri, gitu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan melalui gereja? Ada 3 prinsip yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari miliki prinsip kerukunan. Ya, kerukunan satu dengan yang lain, seia sekata, erat bersatu, sehati sepikir, tidak ada perpecahan. Kemudian prinsip yang kedua, prinsip kasih. Kenakanlah kasih ya Bapak Ibu ya, di atas semuanya itu. Kenapa? Karena kita nih orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan, dikasihi. Mari kita mengenakan kasih. Prinsip kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kita. Prinsip yang ketiga, untuk kita bisa memuliakan Tuhan, mari kita memelihara kesatuan roh. Bagaimana caranya memelihara kesatuan roh? Mari izinkan hidup kita supaya dipimpin oleh Roh Kudus, dan biarlah buah roh itu menguasai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami benar-benar bisa mencerminkan Kristus, menjadi display dari kerajaan Allah, bahwa berkat Tuhan akan tercurah atas gerejanya yang membangun kerukunan, mengenakan kasih, memelihara kesatuan roh di dalam kehidupannya.
Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hidup kami akan masuk perjamuan kudus, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti dengan tangan kita melebihi kepala kita. Kita bersyukur untuk tubuh Kristus yang dicurahkan buat kita. Kita percaya bahwa tubuh Kristus ini membawa kesembuhan buat setiap kita. Bapak Ibu, bukankah roti yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Waktu kita melakukan ini, kita mengingat 3 hal. Aku telah disalibkan bersama dengan Yesus. Tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia. Dan supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Bukankah cawan perjamuan yang kita angkat tinggi melebihi kepala kita ini adalah persekutuan yang mahal dengan darah Yesus? Darah yang membawa kesembuhan, darah yang membawa pemulihan, darah yang membawa kerukunan di dalam nama Tuhan. Yang percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang tercurah buat kami. Dan biarlah tubuh dan darah-Mu ini dimeteraikan sebagai tanda persekutuan kami dengan kematian-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati bangsa kami. Kami bersyukur Indonesia ada dalam hati Tuhan, Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Kami berkati untuk Presiden kami, Pak Jokowi. Hikmat Tuhan bekerja dalam setiap keputusan-keputusan yang akan diambil oleh beliau. Biar kasih karunia-Mu turun, perjalanan dinas yang dilakukan, perlindungan Tuhan sempurna. Seluruh kabinet menteri yang bekerja di bawah kepemimpinan Pak Jokowi juga diberikan ketundukan sehingga benar-benar membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa melepaskan roh yang takut akan Tuhan, biar pengenalan akan Tuhan kuat terjadi atas bangsa ini. Bangsa Indonesia akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati untuk Balikpapan. Kami lepaskan shalom untuk Balikpapan. Kami berdoa Tuhan bahwa orang-orang yang datang ke Balikpapan, mereka tidak saja hanya untuk mencari untuk penghidupan, tapi di Balikpapan mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mereka mengalami pemulihan, pengenalan akan Tuhan. Terima kasih hikmat-Mu bekerja atas wali kota sehingga benar-benar bisa mengambil tanggung jawab untuk bekerja bagi kota ini Tuhan. Kami memberkati juga untuk Rock Gateway. Kami percaya kemurahan Tuhan ada atas Rock Gateway. Pembangunannya terjadi, tanahnya kokoh, berkat Tuhan tercurah, dan pembangunannya akan selesai dalam waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur. Kami juga akan memberikan persembahan sebagai ekspresi cinta kami kepada Tuhan, bukan karena Tuhan kekurangan, tapi sebagai tanda bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehendak Tuhan buat kita semua menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Mari kita kepalkan dua tangan kita ucapkan berkat buat tangan kita, katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Buka kedua tangan Bapak Ibu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom dan sejahtera sehingga kita berlimpah dalam pengharapan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau baik Tuhan. Kau berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin saudara. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah.
kami Tuhan, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik. Di mana saudara? Engkau baik, teramat baik. Oh engkau baik, teramat baik. Oh engkau baik, engkau baik. Amin. Ayo, angkat jempolnya. Engkau